Nah, dari meditasi ini ternyata kita itu bisa mengembangkan otak kanan. Karena kenapa? Otak kanan itu kan sifatnya seperti perempuan, dia suka ketenangan, dia suka kenyamanan. Nah, ketika kita meditasi itu kan sebenarnya kita ketika meditasi itu kita memberi kesempatan bagi otak kiri untuk istirahat. Jadi otak kiri itu kan selalu mikir, selalu menganalisa, selalu menilai, selalu merencanakan. Nah, ketika kita meditasi kan ya udah kita cuma jadi pengamat, akhirnya lama-lama otak kiri kita tenang-tenang sendiri. Nah, ketika kita tenang, gelombang otak kita udah tenang, otomatis otak kanan ini punya waktu untuk lebih aktif, gitu kan, punya waktu untuk berkembang. Itulah kenapa ketika kita sering meditasi, kita akan menjadi orang yang lebih tenang. Tapi ketika kita tenang, di situ intuisi muncul, kreativitas muncul, terus kemudian ilham-ilham, ide-ide itu berdatangan, pikiran-pikiran bijaksana, pikiran-pikiran perenungan yang berpikir hakikat, filosofis, itu pada bisa bermunculan. Ya karena memang begitu caranya. Sehat, Rek? Sehat loh. Oke. Oh, lo gak Surabaya dulu gitu. Oke, Kakak Lia Lestari, praktisi spiritual kita yang luar biasa. Makasih. Mantap pokoknya. Mbak Lia, tentang apa tuh namanya? Kan beberapa kali aku sempat interview narasumber itu bicara tentang siklus teori gitu. Bahwa nanti Republik ini puncak kejayaannya itu ketika dipimpin oleh seorang wanita gitu. Nah, aku pengen mengkonfirmasi dari pengalaman Kak Lia seperti apa tentang informasi itu. Satu, yang kedua nanti kita ngomong juga soal feminin, maskulin, kaitannya dengan peradaban Nusantara gitu. Silakan. Pertanyaannya singkat, jawabannya banyak. Monggo, Mbak Lia. Pertanyaan singkat, jawabannya banyak. Ini santai aja ngomongnya. Oke, santai Jadi aja. apa tuh? Aku memang dapat calling sih beberapa minggu belakangan ini. Hasil dari aku riset literatur juga. Kayaknya nanti waktu zaman-zaman keemasannya Nusantara atau Indonesia, itu pemimpinnya bakalan ada yang cewek nih, gitu kan. Pemimpinnya bakalan ada yang cewek. Kenapa begitu? Karena aku melihat Nusantara atau Indonesia ini sebenarnya negara yang sangat feminin gitu kan, sangat feminin. Maksudnya itu dilihat dari geografinya aja, kita ini kan udah terdiri dari kepulauan. Nah, setiap pulau itu kan punya adat sendiri, punya kebudayaan sendiri, punya filosofi sendiri, punya bahasa sendiri. Iya kan, punya tradisi sendiri, punya baju adatnya aja beda-beda, tapi anehnya kita itu bisa bersatu gitu loh. Dan kita itu punya banyak agama, punya banyak kepercayaan, tradisi yang berbeda-beda, tapi kita itu tetap bisa menyatu dan rukun-rukun aja gitu kan. Dan itu aku kan tinggal di Lombok ya Mas ya. Di Lombok itu kan banyak orang turis dari beragam negara. Mereka itu sering lihat Indonesia itu bingung. Indonesia itu kayak Eropa tapi satu negara. Jadi Eropa itu kan isinya banyak negara tapi mereka berjalan sendiri-sendiri kan. Tapi di Indonesia isinya tuh kepulauan, provinsinya banyak tapi satu negara kesatuan dan bisa rukun gitu loh. Sedangkan Eropa aja nggak bisa begitu, mereka aja pecah jadi negara kecil-kecil kan. Nah, tapi di Indonesia ini kok bisa rukun jadi satu negara. Nah, sedangkan kalau di dalam femininitas itu tuh ada yang namanya kebersatuan atau unity. Maksudnya itu gimana? Meskipun di dalamnya ini beda-beda, tapi kita tetap menyatu, gitu kan? Tetap universal, gitu kan? Karena kan memang ini kan udah milenium kedua ya Mas. Kemarin itu kan milenium pertama tahun 1000-an, itu kan milenium pertama tahun 2000-an, ini milenium kedua. Nah, aku kan karena sering nge-live numerologi sama Cleo kan, akhirnya jadi belajar dikit-dikit. Memang angka 2 itu memang feminin. Jadi milenium sekarang yang kita masuk itu milenium feminin. Dan ternyata ini aku baca beberapa buku juga kan, kayak Turning Point, terus buku The Tao of Physics gitu kan. Mereka juga meriset memang sekarang ini zamannya peradaban itu lebih feminin. Nah, peradaban feminin itu
yang kayak gimana, feminin itu kan lawannya maskulin ya. Kalau yang milenium pertama itu kan maskulin banget. Ciri-cirinya apa? Pemimpinnya mayoritas laki-laki. Terus nomor 2, apa-apa itu serba laki-laki. Laki-laki yang diutamakan. Terus nomor 3, banyak penguasaan agresif. Akhirnya banyak perang, banyak eksploitasi alam, eksploitasi anak-anak, eksploitasi perempuan gitu. Dan yang mengeksploitasi ini kan kebanyakan siapa? Pihak laki-laki, meskipun mereka via negara, via kapitalisme gitu kan, tapi tetap laki-laki kan. Terus kemudian rasional, peradabannya itu rasional, makanya kan ilmu pengetahuan, sains itu berkembang pesat di milenium pertama, di milenium pertama. Terus kemudian apalagi ya? Ya itu sih lebih pokoknya itu egosentris juga. Jadi itu kalau di milenium pertama itu kan kepemimpinan tuh puncaknya satu orang gitu kan, dan bener-bener oh iya saya pemimpinnya, saya rajanya. Makanya kan ada elit 1% jadi elit global gitu kan. Gitu kan. Dan itu kan mayoritas isinya laki-laki. Gitu, mayoritas isinya laki-laki. Nah, sekarang ini lagi transisi ke milenium kedua. Kita kan udah masuk milenium kedua. Dan ini peradabannya menjadi lebih feminin. Peradaban feminin itu gimana? Dia lebih ekologis. Kalau yang milenium pertama itu kan egosentris ya. Egosentris itu lebih ke mementingkan kepentingan diri sendiri. Makanya kapitalisme kan berkembang pesat karena kapitalisme itu kan mementingkan kelompoknya dia sendiri atau dia sendiri. Kapitalisme itu kan sesimpel kayak orang punya usaha, punya bisnis, gimana caranya dia menghasilkan cuan segede-gedenya dengan biaya sekecil-kecilnya. Meskipun dengan konsekuensi merusak alam. Betul, dan lain sebagainya gitu ya. Makanya kan eksploitasi alamnya kan gila-gilaan milenium pertama kemarin. Makanya orang kalau nambang itu kan ya udah nambang aja, habis itu ditinggal blur gitu kan. Sama dengan orang bikin industri. Limbah-limbah itu kan banyak keluar itu ya di milenium pertama kemarin. Orang bikin pabrik nggak begitu dipikir limbahnya gimana, baru tahun-tahun ini aja kan mereka mulai bikin pengolahan limbah, renewable energy gitu kan. Itu dampak dari itu salah satu ciri-ciri dari feminin, peradabannya feminin nanti. Milenium kedua ini mulai ekologis. Ekologis itu gimana? Ekologis itu sifat feminin. Jadi udah nggak mikirin egosentrisnya satu orang atau satu kelompok aja, tapi kita mikirin untuk satu lingkungan, satu ekosistem besar. Menang bersama, makmur bersama gitu, ya, kira-kira, gitu kan. Sehat bersama, harmoni. Terus lebih ke merawat. Kalau yang milenium pertama kan maskulin banget tuh peradabannya, dia lebih eksploitatif karena itu sifat maskulin. Eksploitasi itu sifat maskulin. Kalau di sini yang milenium kedua karena dia feminin, dia merawat, kayak sifat cewek. Jadi feminin itu kan kayak sifat cewek kan. Terus kemudian sikap yang lain itu nanti akan kreatif. Terus kesenian itu terangkat, kebudayaan itu terangkat. Jadi nanti jangan heran kalau di Indonesia tuh makin banyak festival, makin banyak karnaval. Terus kemudian kebudayaan yang kita kan punya kebudayaan sendiri-sendiri nih. Setiap pulau kan punya. Nanti tuh diangkat lagi dan bahkan mulai dikombinasikan dengan modernitas. Jadi makanya kan sekarang kita lihat kan Mas, kalau orang bikin festival itu kan ada sound horengnya, ada lampu-lampunya, ada mapping, video mappingnya, di-combine nanti. Terus filsafatnya itu mulai berkembang. Karena feminin itu salah satu sikapnya itu memang filosofis. Kalau maskulin kan dia rasional banget dan mikirnya parsial. Kalau yang di feminin nanti dia mikirnya lebih holistik. Orang-orang tuh banyak yang mikirnya lebih holistik. Terus kemudian filsafat itu mulai berkembang. Makanya kan sekarang kejawen berkembang. Kapitayan itu mulai digali lagi kan. Kapitayan tuh filosofi apa sih, agama apa sih gitu kan. Terus bahkan filsafat Hindu Buddha pun sekarang kan naik kan. Naik. Terus aku kan juga sebenarnya sempat dapat intuisi sih, ternyata tuh Siwa Buddha itu di Lombok tuh masih kental dan masih asli dari zaman Majapahit, cuma kan nggak banyak orang tahu. Itu kayaknya nanti aku mungkin kalau sempat mau bikin konten tentang itu sih.
Terus kemudian filsafat-filsafat yang lain juga, Sunda Wiwitan kan mulai naik lagi sekarang. Terus mungkin bahkan yang dulu kayaknya asing di telinga kita, sekarang itu mulai muncul lagi, di Kalimantan mulai muncul, di NTT, di Flores mulai muncul gitu kan, kayak gitu. Terus kemudian sifat feminin lainnya itu apa ya, selain kreativitas, filsafat, nurturing, merawat gitu, udah ya. Terus kemudian universal, jadi saling menyatu, saling terkoneksi. Kalau yang di milenium pertama itu kan patriarki ya, patriarki, terus terpecah-pecah sendiri-sendiri gitu kan. Kalau sekarang tuh udah mulai menyatu, dan patriarki itu udah mulai nggak relevan gitu. Jadi lebih ke ya udah mungkin agak mungkin bisa dibilang agak egaliter gitu ya. Jadi cewek cowok itu bukan, kalau dulu kan di milenium pertama itu kan tahta tertinggi itu harus laki-laki. Ada dikotomi yang sangat luar biasa gitu ya. Dan perempuan tuh kayak di bawah gitu kan. Kalau sekarang ini nanti perempuan dan laki-laki setara, hanya saja kita tuh sadar perempuan dan laki-laki punya peranan masing-masing, dan bukan berarti satu gender ini harus di atas gender yang lain, tapi berjalan berdampingan, saling melengkapi, saling mengisi, dan itu nanti akan bisa menimbulkan harmoni dalam peradaban. Kayak gitu. Bukan kalau yang kemarin milenium pertama, oh perempuan itu nggak bisa gini, nggak bisa gitu, harus laki-laki yang memimpin gitu. Karena memang milenium pertama itu alam kita kan masih keras, kita kan teknologi belum secanggih sekarang, terus kemudian pengetahuan belum semaju sekarang. Jadi dulu itu serba survival mode. Jadi kan dulu kan orang masih berburu, orang masih menjajah gitu kan, orang masih koloni kesana kesini gitu kan. Itu kan memang dibutuhkan otot laki-laki yang kuat kan. Makanya laki-laki dulu banyak jadi pemimpin. Nah kalau sekarang itu kan udah nggak relevan, penjajahan, kemudian survival mode itu udah nggak relevan. Perlunya apa? Kreativitas yang merawat gitu kan. Makanya nanti cewek malah naik, tapi bukan berarti nanti laki-laki hilang, tenggelam, enggak. Lebih ke setara, dan laki-laki perempuan tahu peranannya masing-masing. Dan ini kalau aku lihat ya, kalau laki-laki mau tetap bertahan di peradaban yang baru dan berkembang gitu kan. Kalau di peradaban yang baru kita sebenarnya sudah tidak waktunya bertahan sih, tapi lebih ke berkembang. Nah kalau laki-laki mau tetap berkembang di peradaban yang baru, dia tuh harus harus mengaktifkan sisi femininnya dia juga. Wah gimana tuh? Jadi nanti aku bukan salah. Nah itu yang disalahartikan sekarang. Kalau sekarang kan disalahartikan banyak cowok itu feminin akhirnya dikiranya LGBT, melambai, mau kondo gitu. Itu toksik loh, itu salah. Karena feminin, maskulin, setiap perempuan, setiap laki-laki itu ada sisi feminin, ada sisi maskulin. Karena itu karena itu berasal dari organ kita sendiri. Mungkin lebih pada inner, kelembutan, sikap dan lain sebagainya itu. Sebenarnya gini ya, kalau secara organ ya, penghasil maskulin itu adalah otak kiri. Di laki-laki, kenapa maskulinnya lebih banyak? Karena laki-laki dominan otak kiri. Ketambahan hormon laki-laki, hormon testosteron, itu yang membuat maskulinnya gede. Nah, perempuan, kenapa femininnya gede? Karena feminin itu dihasilkan oleh otak kanan. Dan perempuan dominan di otak kanan, ketambahan hormon perempuan, progesteron sama estrogen, ya. Itu yang membuat sifat feminin di perempuan besar. Tapi apakah laki-laki tidak punya feminin? Punya, otak kanannya. Perempuan apakah tidak punya sisi maskulin? Punya, otak kirinya. Nah, nanti di peradaban yang baru, kalau laki-laki itu mau berkembang supaya tidak kalah dengan perempuan, maka dia harus mengaktifkan otak kanannya juga. Selama ini kita itu kan di sekolah diajarin otak kiri terus gitu kan. Menghafal, menghitung, bahasa. Jadi otak kiri, otak kanan tuh punya kemampuan sendiri-sendiri. Kalau otak kiri itu mikir rasional, mikir analitik, mikir logis, menghafal, berhitung, urut-urutan, terus habis itu bahasa. Jadi kita kalau ada orang polyglot itu kan pinter beberapa bahasa sekaligus kan, itu sebenarnya otak kirinya tuh dominan banget gitu. Ada orang pinter sains, pinter matematika itu otak kirinya dominan banget. Ada orang logis banget, berarti otak kirinya dominan banget. Itu memang bawaan laki-laki bisa seperti itu. Perempuan juga bisa, berarti dia otak kirinya dominan. Nah, di peradaban yang baru nanti,
Kenapa perempuan itu lebih cepat naik? Karena perempuan pada dasarnya memang sudah dari kodratnya itu dia dominan otak kanan dan dia punya hormon perempuan itu. Tapi laki-laki dia tetap bisa berperan banyak di peradaban yang baru nanti kalau dia mengaktifkan otak kanan. Otak kanan itu mikir apa? Otak kanan itu mikir kreativitas. Kreativitas. Intuisi. Berarti kalau mau survive, laki-laki nanti tidak ada survive nanti. Adanya itu berkembang. Harus menonjolkan kreativitasnya. Iya, otak kanannya diasah. Jadi kalau otak kiri itu kan cuma ada IQ ya. Kalau otak kanan itu ada EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional. Ada SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual kita, kenapa kita mengalami kebangkitan spiritual itu banyak sekali peranan otak kanan. Gitu. Mau cewek mau cowok itu banyak peranan otak kanan. Terus ada kecerdasan transendental, itu otak kanan. Nah, otak kanan itu selain intuitif, kreatif, dia tuh juga mikir transendental. Terus kemudian dia itu juga berpikirnya holistik, nggak parsial. Kalau otak kiri kan mikirnya parsial, yang ini mikirnya holistik. Dia kalau otak kiri itu monotasking, kalau otak kanan multitasking. Terus kemudian berpikir hakikat, maknawi, itu otak kanan. Nah, banyak saintis yang di abad 20 kayak Albert Einstein, itu sebenarnya mereka dominan otak kanan juga. Orang kan ngiranya karena dia teori fisika, teori fisikawan dominan gitu, dia fisikawan, dikiranya otak kiri. Enggak, itu otak kanan dia. Dia justru menemukan teori-teorinya itu dari dimensi visualnya dia. Visual itu kan otak kanan, pikiran bawah sadar. Kalau otak kiri pikiran sadar, otak kanan pikiran bawah sadar. Dan memang pikiran bawah sadar itu kan gudangnya ilham, intuisi, kreativitas. Terus kemudian pewahyuan pun dari otak kanan. Gitu. Kalau dari pengalamannya Mbak Lia sendiri, untuk mengasah intuisi itu, atau supaya kemudian laki-laki nanti bisa ide kreativitasnya lebih bisa berkembang, lebih masif lagi gitu ya, itu apa yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan gitu? Nah, kebetulan ya Mas ya, ini kan aku jalurnya jalur spiritual awakening. Jadi dulu aku awalnya aku kan memang otak kiri banget. Aku logis, meskipun aku cewek tapi aku logis. Tapi begitu spiritual awakening, akhirnya aku kan meditasi terus tuh. Setelah spiritual awakening kan meditasi, setiap hari meditasi. Kalaupun sekarang bolong, besoknya meditasi langsung. Nah, dari meditasi ini ternyata kita itu bisa mengembangkan otak kanan. Karena kenapa? Otak kanan itu kan sifatnya seperti perempuan, dia suka ketenangan, dia suka kenyamanan. Nah, ketika kita meditasi itu kan sebenarnya kita ketika meditasi itu kita memberi kesempatan bagi otak kiri untuk istirahat. Jadi otak kiri itu kan selalu mikir, selalu menganalisa, selalu menilai, selalu merencanakan. Nah, ketika kita meditasi kan ya udah kita cuma jadi pengamat, akhirnya lama-lama otak kiri kita tenang-tenang sendiri. Nah, ketika kita tenang, gelombang otak kita udah tenang, otomatis otak kanan ini punya waktu untuk lebih aktif, gitu kan, punya waktu untuk berkembang. Itulah kenapa ketika kita sering meditasi, kita akan menjadi orang yang lebih tenang. Tapi ketika kita tenang, di situ intuisi muncul, kreativitas muncul, terus kemudian ilham-ilham, ide-ide itu berdatangan, pikiran-pikiran bijaksana, pikiran-pikiran perenungan yang berpikir hakikat, filosofis, itu pada bisa bermunculan. Ya karena memang begitu caranya. Otak kiri itu domainnya knowledge, otak kanan knowing gitu kira-kira? Knowing itu mengetahui doang. Yang tidak terbatas, yang berupa intuisi yang gitu tidak ya. terbatas. Otak kanan itu tidak, seolah-olah tidak terbatas. Karena kan itu udah domainnya pikiran bawah sadar kan. Sama dengan kesadaran consciousness yang besar itu tadi berarti di otak kanan itu tadi ya. Gini, kalau kesadaran consciousness itu kita yang mengamati. Sebenarnya kita itu kan manusia itu kan dibekalin otak ya. Dibekalin otak. Tapi yang bisa mengamati otak kiri, otak kanan, kinerjanya itu kan kesadaran, gitu. Berarti itu. Sekali lagi yang perlu dikasih underline bahwa langkah atau cara yang bisa kita lakukan teman-teman semuanya untuk mengasah otak kanan
untuk mengakses kecerdasan yang tanpa batas, intuisi, insight tadi, itu dengan cara meditasi. Kalau gampangnya aku pakai meditasi kemarin. Tapi kan memang setiap orang beda-beda gitu ya. Ya beda-beda sebenarnya, banyak cara. Selain meditasi apa kali ya? Banyak. Kalau aku dulu kan kuliah desain. Kalau di kuliah desain itu kita latihan untuk mengekspresikan sisi kreatif kita, nggak usah malu. Jadi kita punya sisi ekspresif kita sendiri masing-masing ya. Kalau perempuan kan di fashion, kalau laki-laki mungkin di yang lain gitu loh. Kalau punya hobi dan hobinya itu ngasah kreativitas, lakukan gitu kan. Kalau memang suka dandan, suka mix match baju gitu kan, karena laki-laki kan juga ada yang suka dandan kan, bukan dandan kayak cewek melambai gitu, enggak, tapi kan kayak dia itu, tahu nggak sih cowok metroseksual itu mereka kan fashion banget kan gitu kan, dan itu nggak semuanya melambai loh. Itu lakukan gitu kan. Self love itu juga bisa mengaktifkan otak kanan banget, mengasah otak kanan banget. Sering-sering me time di alam itu juga bisa. Terus kemudian melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang mengasah kreativitas. Terus kemudian kalau di aku dulu latihannya itu kalau raga ya, itu latihan kiri kanan. Jadi otak sebelah kanan itu mengendalikan tubuh sebelah kiri. Nah, yang paling gampang kita gerakkan itu kan tangan sama kaki. Jadi latihannya adalah tubuh sebelah kanan diam, sebelah kiri bergerak gitu kan. Jadi kalau kita lagi olahraga, misalnya kita olahraga tenis, biasanya kita pegang raket tangan kanan, ini tangan kiri. Nulis biasanya tangan kanan, diubah, ini tangan gitu kiri, dirubah gitu kan. Nulis biasanya tangan kanan, ini tangan kiri gitu kan. Terus baca tulisan di balik. Jadi baca tulisan di balik itu juga latihan. Terus kemudian Mas tahu nggak sih permainan yang contohnya ini kayak gini ya. Itu bukunya Kang Abu ya, sampaiin aja itu orangnya nonton nih. Oh boleh ya. Nanti kita bikin gathering nasional sama Kang Abu sama Wayan. Boleh ya. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Oranye ya? Orange. Tapi nanti permainannya itu biasanya ini orange, tapi di sini tulisannya ini hijau. Nah itu nanti kamu disuruh baca warnanya, bukan baca tulisannya. Nah, itu latihan kayak gitu. Kayak gitu. Aku dulu waktu kuliah latihannya gitu. Kan aku kuliah desain kan. Terus setiap Jumat itu kita kuliah tematik. Itu juga bisa loh. Misalnya kalau kita punya komunitas, tiap Jumat atau pokoknya seminggu sekali tuh tematik. Jadi bajunya itu sesuai tema tapi sekreativitas mungkin, sekreatif mungkin. Kayak aku dulu kan tiap minggu tuh temanya ada horor, ada pijamas party gitu kan. Terus ada temanya apa itu bajak laut gitu. Jadi ya udah kita bebas kreatif gitu. Terus apalagi ya banyak sih. Kalau aku dulu ngebusnya mindfulness. Iya, mindfulness juga. Karena mindfulness sama kayak meditasi. Gitu. Mindfulness juga bisa mengasah otak kanan kita gitu ya, supaya kemudian nanti cowok-cowok ya di masa yang akan datang itu dia bisa berkembang. Karena kalau nggak gitu nanti kalah sama cewek. Tapi kalau aku lihat sekarang di cewek pun sudah mulai ada gerakan nih. Gerakan, jadi kayaknya mau nggak mau ini nanti akan gerakan ini kalau berhasil, dia tuh akan menantang cowok-cowok itu untuk berkompetisi lagi gitu kan. supaya nggak, karena sekarang ini kalau di aku ya Mas, kan aku hipnoterapis juga. Ini banyak kasus yang masuk ini yang perempuan independen, yang cowoknya malah minus gitu kan. Nah itu kan aku agak miris juga gitu loh. Gimana sih gitu kan, masa sih nanti di peradaban yang baru nanti cewek-cewek semua, terus cowoknya ngapain, buat apa? Ternyata enggak, memang memang dari cowoknya juga harus dipancing gitu. Cowoknya ngomong anak, istrinya yang kerja. Nggak bisa, itu menyalahi kodrat. Itu. Justru harusnya laki-laki tetap jadi provider. Itu loh ditanya sama Abu Marlo, Kang Abu itu loh. Kenapa ditanya? Kalau obat jomblo apa Mbak Yu gitu katanya. Oh, Mas Abu jomblo. Mas Abu jomblo. Enggak, bukan jomblo. Dia nanyain apa subscribernya atau kemudian fans-fansnya kan banyak yang jomblo gitu kan. Oke. Mbak Lia, di-spill dong caranya Mbak Lia dalam meditasi sehingga kemudian bisa mengalami kebangkitan spiritual awakening itu, supaya teman-teman bisa terinspirasi dan tergerakkan untuk mulai
melakukan aktivitas itu, dan buah-buah dari meditasi yang dirasakan Mbak Lia langsung selama ini itu apa aja gitu? Meditasiku tuh gampang, Mas. Ya meditasinya ya udah ada dua. Meditasi yang ya kita kayak meditasi biasanya yang di yoga itu, yang duduk teratai, setengah teratai, atau meditasi yang mindfulness. Jadi meditasi tapi sambil aktivitas gitu kan. Nah, yang meditasi yang pertama ya itu aku simple sih, tinggal pejamkan mata, duduk teratai atau setengah teratai. Terus habis itu ya udah, ketika pejamkan mata, apapun yang terlintas di pikiran, apapun yang perasaan yang muncul, terus kemudian apapun yang terjadi di sekitar aku, ya udah diamatin aja, dinikmatin aja, let it go aja gitu kan. Biarin aja terjadi. Ya udah diamatin gitu kan. Sudah sesimpel itu. Mau suara AC-nya berisik kayak mau ada tiba-tiba perasaan sedih datang, perasaan happy datang gitu kan. Ini diamatin aja, diterima, diamatin, biarin aja lah, biarin itu terjadi. Flowing aja ya. Flowing. Mindfulness juga gitu. Jadi kalau mindfulness itu kita lagi ngerjakan sesuatu tuh, ya udah kita nikmatin aja hidup saat ini dan di sini gitu. Nggak boleh apa tuh namanya, multitasking. Nah, memang kita nggak bisa ya setiap hari nggak boleh multitasking, itu kan belum bisa. Karena kita kan kadang sehari itu kan ada saat-saat tertentu kita harus multitasking. Tapi paling tidak itu kita pilih satu jenis aktivitas yang mana kita itu bisa mindfulness gitu loh. Kalau bisa sih aktivitas yang kita suka gitu. Jadi misalnya kalau aku kan aktivitas yang aku suka itu kan ketika aku bikin konten ngetiknya itu, aku gitu. Suka denger suara keyboardnya, aku suka ketika jariku nyentuh keyboardnya, terus aku suka ngelihat huruf-huruf di layar gitu. Ya udah, itu mindfulness gitu kan. Jadi udah menikmati banget aktivitas bikin konten itu. Oke. Nah, tadi kan sempat menyinggung tentang kelompok 1% yang akan pindah ke Nusantara gitu ya. Lebih tepatnya terlahir sih. Terlahir. Oh, gimana itu? Kalau aku sih feelingnya ya. Tapi feeling aku nggak asal feeling, aku kan lihat history kemarin. Sepertinya nanti akan lahir elit-elit 1% baru, bahkan mungkin lebih dari 1%. Oke. Karena nanti di peradaban yang baru ini kan peradaban milenium kedua kan feminin. Feminin itu kan salah satu sifatnya itu kan universal. Jadi semua saling terkoneksi dan kemakmuran itu lebih merata. Kalau yang kemarin, yang milenium pertama, itu kan memang egosentris. Jadi kemakmuran itu terpusat pada satu kelompok saja, atau beberapa kelompok kecil saja. Sisanya itu ya orang-orang ya jadi budaknya lah, atau jadi pekerjanya, buruhnya lah gitu. Tapi ada nggak Mbak Lia kemungkinan nih ya, kemungkinan kalau kemudian kita bicara tentang historical mapping kondisi di dunia ini secara universal gitu, ada nggak sih kemungkinan bahwa elit 1% atau elit yang menata, mengontrol dunia ini sebenarnya dulu aslinya garis turunnya adalah dari bangsa kita gitu. Dari bangsa Jawa. Ada sih teman spiritualis yang bilang gitu. Cuma aku kan belum risetnya sampai ke situ. Ada yang boleh disebut nanti parah lagi. Ya katanya sih tapi Cak Nun kan pernah bilang ya, katanya kenapa kamu tahu, Cak Nun kan pernah bilang gini, kamu tahu nggak sih kenapa JavaScript itu pakai kata Java, padahal itu kan bikinan orang Barat. Terus kemudian Jewish dan Jawa kenapa kok hampir sama namanya. Terus kemudian aku juga pernah main ke websitenya siapa itu yang nulis buku Atlantis itu. Dia bilang kenapa di Israel itu di salah satu kantor pertahanannya atau apa gitu, kenapa dia ada map Jawa gitu loh, buat apa gitu. Iya. Map kan Jawa gitu. secara rasional sekarang kan elit global itu kan punya peranan yang sangat urgent untuk menata negara ini akan begini. Nah, ketika kemudian dia paham bahwa leluhurnya dari sini gitu, maka dia nanti akan berkontribusi dong bahwa ini nanti di 2045 akan benar-benar jadi
Indonesia emas, dan itu kan atas restunya dia karena dia paham leluhurku dulu dari sana juga gitu. Kan ada paradigma yang mengatakan hal itu gitu ya. Tapi kalau dari perspektifnya Kak Lia sendiri yang mengatakan bahwa elit 1% itu akan lahir di Nusantara, itu gimana? Maksudnya pure orang sini gitu yang kemudian tumbuh karena sudah ada pergeseran peradaban gitu ya. Dan kesadarannya udah mulai pada naik. Consciousness-nya udah mulai pada naik. Jadi nanti kalau aku sih ngelihatnya ini ke depan ini sepertinya itu Indonesia kalau mau maju kan harus hilirisasi kan, harus hilirisasi. Betul. Nah berarti kalau ada hilirisasi berarti industri makin banyak dong, industri makin banyak. Nah baiknya yang pegang industri itu orang Indonesia dulu aja. Jadi nanti ada kolaborasi antara pengusaha sama pemerintah. Untuk pemerintahnya ini sebagai regulator, dia melindungi supaya tidak diambil oleh asing. Supaya tidak diambil oleh asing, karena maksudnya itu karena selama ini kan yang bikin perusahaan tambang itu kan orang asing. Yang bikin perusahaan ini orang asing. Kita cuma banyakan tuh jadi buruhnya aja. Kita banyakan jadi buruhnya aja. Ada sih beberapa orang konglomerat Indonesia yang akhirnya dia punya usaha, tapi itu kan jumlahnya berapa persen sih dibandingkan dengan investasi asing, perusahaan asing yang ada di sini gitu kan. Nah kenapa bisa begitu? Karena memang ada kan salah satu pemerintah yang memang ngebuka gitu kan, dulu sejarahnya memang ada yang ngebuka supaya investasi asing tuh masuk brol gitu kan. Nah sekarang ini harusnya kita ini kan udah mau hilirisasi, harusnya itu industri itu dipegang oleh pengusaha lokal dulu. Pengusaha lokal dulu dalam artian jangan terlalu banyak dipegang oleh pengusaha asing, kecuali ada transfer teknologi, ada transfer keilmuan gitu kan. Kayak Cina dulu itu kan awalnya dia memang ngebuka dari perusahaan luar untuk bikin manufaktur di sana. Tapi begitu sudah terjadi transfer teknologi, mereka bikin sendiri. Dan yang bikin ini pengusaha lokal gitu. Dan dilindungi banget sama pemerintahnya. Dilindungi banget sama pemerintahnya melalui regulasi dan segala macam. Nah, harusnya Indonesia tuh seperti itu. Gitu. Yang selama ini terjadi adalah perusahaan asing bikin usaha di sini, ya udah mereka protect itu teknologi, mereka protect itu ilmu-ilmunya sehingga tidak terjadi transfer knowledge, tidak terjadi transfer knowledge, ya kita dijaga supaya ya udah kamu jadi buruh aja gitu. Bakal ada kayak perombakan sistem nggak sih, misal harus dibedakan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan gitu. Misal nih ya, oh jadi Jokowi, kayak Perdana Menteri gitu. Jokowi adalah Hayam Wuruk gitu, kemudian Prabowo adalah Gajah Mada gitu. Kepala negara sebagai steering komite, kepala pemerintahan sebagai organizing komite gitu ya, sebagai pelaksana. Tetapi policy dan lain sebagainya, menjaga marwah harkat derajat negara itu dipegang oleh sang raja itu atau pokoknya steering komitenya gitu. Jadi ibaratnya ada sistem yang bakal berubah nggak sih menurut Kak Lia sebelum kita kemudian masuk ke peradaban baru itu ke depan? Kok Mas tadi nyebutnya raja ya, berarti pikiran bawah sadarnya Mas sudah ke monarki dong? Enggak gitu sih. Kalau kita kan memang awalnya kan dari sana. Kita kan awalnya iya, sejarahnya dari kita memang monarki gitu kan. Dan aku belajar sejarahnya Eropa, kenapa mereka begitu besar, mereka kebanyakan monarki. Monarki. Jadi Belanda dulu kenapa begitu besar? Mereka monarki terus sampai sekarang masih monarki. British itu kan orangnya Britania Raya. Mereka itu juga dulu kenapa begitu besar sampai bahasa Inggris mendunia gitu kan? Karena kenapa mendunia ya? Karena koloninya banyak gitu kan. Nah mereka bisa sesukses itu bahkan jadi negara adidaya nomor 1, nomor 2 kan Belanda. Kenapa bisa? Aku lihat mereka monarki. Spain, Spanyol sampai sekarang juga masih monarki. Gitu kan. Terus tapi Amerika Serikat nggak monarki tuh. Amerika Serikat itu demokrasi, iya demokrasi, tapi modelnya kayak monarki sebenarnya. Negaranya demokrasi, tapi di balik demokrasi itu mereka kan dikontrol oleh si elit 1% ini. Lah itu kan elit 1% ini udah kayak monarki, yang mengkontrol itu kan ya cuma mereka lagi gitu kan. Monarki itu kan yang kontrol ya mereka lagi. Cuma kalau monarki pure itu yang mengkontrol itu adalah raja atau ratu dan keluarganya gitu kan. Nah, sedangkan sistemnya ya udah dikontrol oleh satu orang saja atau satu kelompok saja. Tapi memang dipilih yang memang orangnya ini memang karena monarki itu kan udah kerajaan turun temurun ya. Jadi keilmuannya
DNA-nya ya udah turun temurun terjaga gitu. Nah sedangkan di Indonesia ini kan dibikin demokratis, dibikin demokrasi, tapi kita belum siap belum rakyatnya. Karena aku sempat setuju sih ada konten kreator itu, dia konten kreator luar ya barat, dia bilang demokrasi itu sebenarnya hanya cocok untuk negara yang isinya orang-orang pintar aja.